Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKP Resep Khusus Padang Sidimpuan. Sebelum kita memulai ibadah online, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, buat adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan orang tua, mohon orang tua dapat menampinginya. Kedua, pakailah pakaian yang rapi seperti kita beribadah di gereja. Ketiga, adik-adik dimohon duduk selama ibadah berlangsung ya. Yang keempat, selama ibadah adik-adik diharapkan fokus beribadah ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil bermain-main, dan jangan meninggalkan ibadah yang sedang berlangsung ya adik-adik. Yang kelima, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah online kita bernyanyi dulu. Hari ini harinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini. Dan sepanjang minggu Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama di dalam kebaktian ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami, mengundang Roh-Mu Tuhan yang memberkati kami, memberikan sukacita bagi kami, agar kami boleh benar-benar mempersiapkan hati, jiwa, dan roh kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan KSA. Kita akan memulai ibadah online Sekolah Minggu GKPA Resep Khusus Padang Sidimpuan. Jadi, mari persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Ambil tempat yang nyaman buat orang tua kami. Ayo persiapkan adik-adik sekolah minggu agar beribadah dengan nyaman. Terus adik-adik persiapkan Alkitabnya dan buku tulisnya dan alat tulis. Kita sama-sama beribadah online. Oke adik-adik? Adik-adik, tema kita minggu ini tentang pintar. Apa adik-adik? Pintar. Siapa di sini yang pintar? Kayaknya
kita semua anak-anak Tuhan pintar-pintar. Tapi adik-adik, pintar itu harus terus diasah biar kita makin pintar. Adik, sebelum kakak cerita, kakak ada 3 rahasia untuk menjadi anak yang pintar. 3 rahasia untuk menjadi anak yang pintar. Tapi sebelum kakak kasih tahu rahasianya, kita baca Alkitab dulu dan duduk yang tenang, duduk yang manis. Nah, adik-adik, kita baca Alkitab dulu dari kitab Matius. Oh iya, kakak lupa. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus apa adik-adik? Berdoa. Kita harus membiasakan sebelum kita melakukan hal apapun, kita harus mulai dengan berdoa. Ayo adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami dan kami juga akan mendengarkan cerita kita. Berkati kami Tuhan agar kami mau beribadah dengan baik, mau mendengar dengan baik. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi tema kita tentang pintar. Nah, diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Barunya ada 27 pasal kan adik-adik? Ya, pasalnya ada di, coba ingat, yang pertama sekali di kitab Perjanjian Baru. Apa adik-adik? Iya, kitab Matius. Kita minggu ini diambil dari Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Yang sudah dapat, ayo sama-sama baca dengan kakak ya. Sudah dapat? Iya, kita sama-sama bacanya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Demikian membaca firman-Nya adik-adik. Adik-adik, kakak bacakan ada tokoh tentang orang Majus. Tema kita tadi pintar. Kakak mau tanya, siapa adik-adik di sini yang pintar? Yang pintar berenang. Berenang seperti Kakak Ivana, pintar kan? Yang pintar bernyanyi seperti Abang Raka, kan pintar? Yang pintar main musik, seperti adik kita Gideon sudah mulai pintar main musik kan? Yang pintar berpuisi, seperti Kakak Dela, Iin Dela, mereka pintar berpuisi. Nah, apalagi kepintaran adik-adik yang juara kelas siapa?
dengan pintar. Dia pintar, bijaksana, taat, dan juga adik-adik dia terhormat. Dan yang lebih jagonya, dia bisa mengartikan bintang. Kalau dia melihat bintang, dia bisa mengartikan apa arti bintang itu. Wah, sangat luar biasa. Adik-adik, ayo kita mengintip apa sih rahasianya? Kenapa orang Majus itu bisa pintar, bisa taat, bisa juga mengartikan bintang? Apa yang mereka lakukan ya? Coba, ayo kita intip bersama-sama dengan kakak. Kita intip apa aktivitas orang-orang Majus itu. Oke? Nah, kita menuju ke tempat orang Majus yuk. Sambil kita berentak lagu pujian Jalan Serta Yesus. Kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Ayo kita lihat apa sih aktivitas orang Majus itu. Kenapa mereka bisa pintar, mereka bisa mengartikan bintang. Ayo kita lihat yuk. Jangan berisik. Hai teman, sebelum kita mau bertiga tentang nikah, kita mau berdoa dulu ya teman. Oke teman, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami akan meneliti pada nikah, memberkati kami, memberkati kami hikmat. Tuhan Yesus, izinkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman, kita kan meneliti nikah. Nah, di sini ditulis Luka 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Teman, sebelum kita melanjutkan penelitian kita ini, kita bernyanyi dulu yuk. Kita
ternyata adik-adik mereka itu rajin belajar dan mereka taat. Mereka dikasih karunia Tuhan kepintaran. Adik-adik, sekarang mereka meneliti Raja Mesias yang akan lahir itu. Mereka bersemangat menelitinya teman-teman. Dan mereka juga bisa mengartikan bintang. Apa arti bintang itu? Nah, kita lihat ya adik-adik selanjutnya bagaimana orang Majus itu menemui Raja Mesias yang lahir itu. Teman-teman, di sini saya telah meneliti bahwa Raja Mesias akan lahir. Iya teman, saya juga tadi telah melihat bintang ada di sana. Itu tanda bintang itu tandanya Raja Mesias telah lahir teman. Wow, kalau begitu kita bergegas yuk menjumpai Raja Herodes. Baik teman, kita mempersiapkan emas, mur dan kemenyan. Ayo kita persiapkan. Mereka mempersiapkan semuanya teman-teman. Mereka mempergunakan waktu dengan baik. Mereka mempersembahkan mur, emas, dan kemenyan untuk Raja Mesias yang telah lahir itu. Dan mereka berangkat. Mereka bersemangat teman-teman. Teman, sebelum kita berangkat, kita mau bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi apa teman? Kita mau bernyanyi, kita kerja sama-sama. Yuk kita bernyanyi. Ayo teman, kita berangkat. Ayo, let's go. Nah adik-adik, orang Majus itu melanjutkan perjalanan mereka. Mereka semangat menemui Raja Mesias yang lahir itu. Tahu nggak adik-adik, ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka bertemu dengan Raja Herodes. Lalu orang Majus menceritakan kepada Raja Herodes bahwa Raja Mesias telah lahir. Raja Mesias telah lahir. Hah? Raja Herodes terkejut dan dia mulai ketakutan. Dia berpikir dia akan digantikan. Tahtanya akan dilengsarkan, akan diganti dengan Raja Mesias itu. Lalu adik, Raja Herodes mengumpulkan imam-imam dan ahli Taurat. Dia menanyakan tentang Raja Mesias yang lahir itu. Dia menanyakan bagaimana ceritanya, karena mereka semua sangat terkejut. Raja Mesias telah lahir. Di mana dia? Di mana sekarang? Lalu adik-adik, diam-diam Raja Herodes kembali menemui orang-orang Majus itu. Dia menemuinya, dia pergi. Dia semangat ingin menemui karena dia takut tahtanya akan digantikan oleh Raja Mesias ini. Dia pergi. Lalu dia bertemu dengan orang Majus. Dia mengatakan kepada orang Majus, "Orang Majus, kamu tahu di mana Raja Mesias itu dilahirkan?" "Kami belum tahu Raja, karena kami mengikuti bintang itu. Kami sedang mencari." Lalu Raja Herodes berkata kepada orang Majus, "Orang Majus, nanti kalau kalian sudah ketemu dengan Raja Mesias yang lahir itu, baik itu, katakan pada saya, kalian datang lagi kemari, karena saya juga akan datang menyembah dia,
akan datang menemui dia. Lalu adik-adik, orang Majus pergi melanjutkan perjalanan mereka. Tahu nggak adik-adik? Raja Herodes itu sangat licik. Dia bukan untuk menyembah Raja Mesias ini, tetapi dia ingin membunuh Raja Mesias ini karena dia takut tersaingi. Adik-adik, terjadi nggak yang diinginkan Raja Herodes? Ingin membunuh Raja Mesias itu? Kita lihat ya adik-adik, perjalanan orang Majus menemui Raja Mesias itu. Teman, bintangnya sudah mulai dekat, teman. Kita akan segera menemukannya. Bintangnya di sana ya. Iya, di rumah itu, teman. Iya, berarti Raja Mesias sudah di situ. Ya. Tapi, teman, sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya, biar kita makin semangat. Oke, kita bernyanyi Big or Small. Lalu adik-adik, orang Majus itu melihat bintangnya berhenti. Bintangnya berhenti tepat di mana Yusuf, Maria, dan Raja Mesias itu dilahirkan. Lalu adik-adik, mereka masuki tempat itu. Mereka menyembah Raja Mesias yang lahir itu. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka sangat bersuka cita. Akhirnya, perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka bisa bertemu dengan Raja Mesias. Nah, jadi sudah mereka menyembah, memberikan persembahan mereka, lalu mereka bersuka cita, mereka hendak pulang ke tempat mereka. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada mereka melalui malaikat bahwa mereka tidak usah lagi bertemu dengan Raja Herodes, karena Raja Herodes itu hanya ingin membunuh Raja Mesias. Nah,
Adik-adik, karena kepintaran mereka, karena kebijaksanaan mereka, karena ketaatan mereka, mereka mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan adik-adik, mereka kan pintar. Mereka mencari jalan lain untuk menuju tempat mereka. Mereka tidak mau lagi melewati jalan yang pertama tadi. Nah adik-adik, yang orang Majus menemui Raja Mesias. Orang Majus bersuka cita karena mereka berhasil menemui Raja Mesias itu. Tadi adik-adik ingat gak? Ada 3 rahasia untuk menjadi anak yang pintar. Kita mau meneladani orang Majus yang pintar. Tahu nggak adik-adik apa rahasianya? Ada 3. Kakak kasih tahu ya, simsalabim. Yang pertama, taat akan perintah Allah. Apa itu? Taat dengan membaca Alkitab, berdoa. Jadi adik-adik, setiap melangkah, adik-adik harus memulai dengan doa. Bangun tidur, mau makan, harus berdoa. Dan adik-adik, kalau ketika kita mau melangkah, atau kita ingin sekolah atau pergi kemana-mana, mulailah dengan berdoa dan membaca Alkitabnya. Dan rahasia yang kedua, kamu lihat lagi dari bintang ini ya. Rahasia yang kedua adalah rajin belajar. Dengan rajin belajar, adik-adik akan pintar. Yang pintar semakin pintar. Adik-adik, kita dikarunia dengan kepintaran, maka asahlah itu. Tadi adik-adik ada yang pandai renang. Mari belajar lagi terus-terusan agar kita semakin pandai berenang. Kalau adik-adik tadi pintarnya bermain musik, mari latih lagi agar semakin mahir bermain musik. Kalau adik-adik tadi pintar di sekolah juara karena jago berhitung, jago membuat puisi, mari tetap rajin belajar, asal terus adik-adik. Pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi ya rahasia selanjutnya? Kita lihat lagi rahasia selanjutnya. Rahasia yang ketiga, kita harus disiplin waktu. Adik-adik harus mempergunakan waktu dengan baik. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk beribadah, ada juga waktu untuk membantu orang tua. Jangan asik dengan diri sendiri. Ingat gak cerita 2 minggu lalu? Nina yang menghabiskan waktunya hanya dengan bermain game. Sehingga dia rugi. Dia rugi tidak mengerjakan PR. Dia rugi tidak memiliki teman lagi. Dia rugi dimarahi orang tua. Dan juga dia rugi sakit perut. Adik-adik gak mau kan? Pergunakan waktu dengan baik. Maka adik-adik akan menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil. Seperti Profesor Ria. Dia profesor yang pintar, energik. Mari adik-adik kita menggunakan dengan baik. Ada tadi 3 rahasianya. Ingat ya, 3 rahasianya. Taat akan perintah Allah, rajin belajar, dan disiplin waktu. Kakak tantang adik-adik di rumah untuk melakukannya. Nanti sesudah ibadah ini, lakukanlah yang kakak perintahkan. Dari hal terkecil, bantulah orang tua. Minimal kamu cuci piring, atau menyapu rumah, atau membersihkan tempat tidurmu. Nah, itu sudah termasuk disiplin waktu. Dan nanti pada saat mau tidur, kamu berdoa ya. Oke adik-adik, jangan lupa 3 rahasia dari kakak. Jadilah anak yang pintar, anak yang mengandalkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekian cerita dari kakak. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang patuh akan perintah Tuhan, yang taat akan perintah Allah,
dan juga ajar kami menjadi rajin belajar dan juga berdisiplin waktu. Biarlah Tuhan kami bisa membanggakan kedua orang tua kami, terkhususnya membanggakan Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan ceritanya. Kita mau menutup ibadah, tapi sebelum kita tutup, kita panggil ya orang majusnya untuk bernyanyi. Ya, bernyanyi untuk Tuhan. Mereka bernyanyi sangat semangat, walaupun mereka sudah capek belajar, mereka tetap semangat karena taat akan perintah Tuhan. Ayo kita panggil orang majusnya ya. Halo kakak-kakak orang majus. Halo, orang majus. Mana mereka ya? Mana mereka? Mereka akan bernyanyi sungguh sukacita. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Tidak bosan-bosannya Tuhan kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami syukuri kebaikan Tuhan, kami syukuri pertolongan-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah kami Tuhan, kami boleh dibangun melalui kerohanian kami, agar kami Tuhan semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa menunjukkan bahwa kami benar-benar cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan kehidupan kami. Dalam hari-hari kami Tuhan, biarlah kami pasrahkan kepada tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Luar daripada itu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya pasrah kepada tangan Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang memimpin kami, membimbing kami dan memberkati setiap langkah kami. Berkati Tuhan kedua orang tua kami, seluruh keluarga kami yang kami cintai dimanapun mereka berada. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan melalui aktivitas dan pekerjaan mereka. Biarlah berkat Tuhan terulur bagi keluarga kami, terkhusus buat kedua orang tua kami, agar setiap kebutuhan kami Tuhan boleh tercukupi oleh karena Engkau Tuhan baik bagi kami. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu kami, seluruh majelis gereja-Mu, biarlah Tuhan Engkau semakin memberikan hikmat, memberikan pengertian, agar mereka Tuhan menjadi imam bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pertumbuhan kami, agar kami Tuhan boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami, pemerintah kami, dan kota kami, kota Padang Sidimpuan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini dua permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Allah, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baiklah adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Kita masih tetap ibadah online minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.